Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Saudaraku, marilah di pagi yang cerah ini saudara kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang begitu sangat baik kepada kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang bertindak. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan sampai dengan bab 2 ayat 10, dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi setiap kita saudara pasti dalam kehidupannya selalu mengejar yang namanya kebahagiaan. Bagaimana kita dapat meraih kebahagiaan itu? Hidup kayakah dengan berkelimpahan harta kekayaan? Istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang lucu, mobil yang mewah? Kebahagiaan dapat kita rasakan saudara kalau kita dapat membuat orang tersenyum, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain penuh sukacita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10 ayat 25. Hidup kekal adalah kehidupan yang penuh bahagia, penuh sukacita selama-lamanya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lukas 10 ayat 26. Saudara, pertanyaan ini saudara, Yesus hendak menguji ahli Taurat atas pertanyaannya sendiri. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 27. Yesus tidak membantah atas jawabannya ini. Justru Yesus mempertegas jawaban ahli Taurat. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 28. Yesus mendengar dan membenarkan jawaban ini saudara, dan mengatakan, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yaitu berbuat kasih saudara. Sesuai hukum yang diterima Musa, hukum kasih. Kasih terhadap Tuhan dan sekaligus kasih terhadap sesama. Di mana kedua-duanya ini tidak dapat dipisahkan. Kita sering saudara dengan mudahnya kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Tapi kita masih ada kebencian terhadap saudara-saudara kita yang telah menyakiti diri kita. Kita dendam. Kita marah kepada mereka yang telah melukai hati kita. Inikah yang namanya kasih? Inikah kita mengasihi Tuhan? Atau saudara kita dengan mudah mengatakan, "Oh, kasihan ya anak itu. Tak ada orang tua, hidup di jalanan." Atau mungkin juga saudara kita berucap, "Oh, kasihan ya, melihat ibu itu menghidupi anak dengan berjualan di terik matahari." Namun saudara, saat kita membeli yang dijajakan, kita masih menawar saudara, menawar serendah-rendahnya. Mengasihi orang yang telah menyakiti kita memang sungguh sulit saudara. Dan menurut kita itu mustahil. Tetapi saudara, kalau kita ingat renungan kemarin disampaikan di mana tiada mustahil di mata Tuhan. Masalahnya saudara, kita tak mau melepaskan pengampunan kita. Kita tak mau membela rasa. Kita tak mau berempati. Kita hanya cuek saja. Yesus dalam perumpamaan hari ini mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebaiknya kita bersikap, bertindak dalam mengasihi, dengan perumpamaan tentang perjumpaan orang Samaria dengan korban penyamun. Lihat,
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lukas 10 ayat 31 sampai 32. Sikap imam dan orang Lewi adalah cuek. Tapi orang Samaria, saudara, orang yang tak masuk dalam hitungan, yang selalu direndahkan, datang, saudara, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 35. Saudara, kita lihat saudara, orang yang sering direndahkan, dikucilkan saudara, memiliki hati saudara. Oleh karena tergerak belas kasih, tidak hanya sekedar berucap, oh kasihan, sambil lewat seperti orang imam dan orang Lewi yang notabene-nya sangat rajin dalam keagamaannya dan tahu betul akan hukum Tuhan. Mereka sedikit pun tak berempati, cuek saja. Tidak seperti orang Samaria ini saudara. Dia mau mengulurkan tangannya. Bukan itu saja, mengulurkan tenaganya untuk dibawa ke penginapan. Dirawatnya si korban ini. Dan mengeluarkan uang saudara. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Adakah kita memiliki hati seperti orang Samaria yang baik hati, yang berempati ini saudara? Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan membuat orang lain, saudara kita, sekalipun orang yang belum kita kenal, apapun itu musuh kita saudara, membuat mereka bahagia penuh sukacita. Jika mereka dapat merasakan sukacita, apa yang kita lakukan, itulah kebahagiaan yang kita peroleh saudara. Membuat orang lain penuh sukacita dan bahagia adalah wujud nyata tindakan kasih dari kita. Kasih tidak sekedar diucapkan, tapi perlu tindakan nyata. Dalam melakukan kasih, kita tidak melihat siapa dia, atau dia musuhku, dia menyakiti kita. Tidak saudara. Kasih tidak membatasi status maupun posisi kita. Seperti orang Samaria ini, dia tak melihat orang Yerusalem sebagai korban penyamun yang selalu merendahkan dirinya, merendahkan sukunya. Tidak saudara, tapi dia memiliki hati yang berempati, tergerak oleh belas kasih. Dia mau bertindak, mengulurkan tangannya, dan dia juga mau mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi saudara. Inilah pesan akhir dari renungan hari ini yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita mau hidup bahagia, hidup kekal, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 37. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau tunjukkan sikap nyata kasih di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ucapan belaka saudara. Sebab perbuatan kasih yang menyangkut rohani ini berkaitan dengan membawa seseorang kepada keselamatan. Yesus Tuhan, urapi kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu selalu bertindak kasih dengan nyata terhadap semua orang, sekalipun itu menyakiti kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.